ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat asar yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Pada waktu pagi hari tadi kita bahas tentang baqa'u syariatul Islam, tetapnya syariat Islam tidak mengalami perubahan. Dan ini satu nikmat yang harus kita syukuri, karena itu adalah wahyunya Allah. Yang nomor dua, siang tadi kita bahas bahwa syariat Islam untuk semua lapisan manusia, bahkan jin. Dan kita tidak menjumpai syariat atau agama yang bisa menyeluruh seluruh dunia kecuali Islam. Buddha hanya beberapa negeri, Nasrani hanya beberapa tempat, Yahudi juga demikian. Konghucu yang lainnya tidak semisal meluasnya Islam di seluruh dunia, karena itu adalah wahyu Allah. Yang ketiga yang kita bahas bahwa syariat Islam itu kamil, sempurna, menjawab semua apa yang ditanyakan oleh umat, baik itu orang kafir maupun orang muslim. Ketika ada satu masalah mesti terjawab, karena memang Allah Ta'ala bicara sempurna, lain dengan bicara kita. Karena itu satu ayat yang harus kita fahami, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jika kamu berselisih dalam semua hal, fi syai' itu nakira menunjukkan umum. Apapun yang kamu perselisihkan, kembalikan kepada hukum Allah maknanya Al-Quran. Dan kembalikan pula hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau bicara berdasarkan wahyu. Kita tidak disuruh mengembalikan kepada pendapatnya bapak atau agama yang lain, tidak. Dan ini adalah nikmat yang harus kita syukuri. Kesempurnaan Islam ini ada di dalam dalil Al-Quran. Wa amma sifatus salisatu, adapun sifat Islam yang nomor tiga, min sifati hadis syariah, dari sifatnya syariat ini, wahiyya sifatul kamal, sempurna, membahas semua urusan dunia, urusan hari kiamat, urusan alam kubur, urusan pula alam akhirat, maksar, perkara yang gaib, semuanya dibahas. Nah, inilah faedahnya kalau kita mau memahami ayat Al-Quran dan hadis ini dengan pemahaman yang benar. Kita membacanya dan juga kita terus menelaah, akan kita jumpai sesuatu yang kita tidak tahu menjadi tahu. Dengan dasar ayat dari surat Al-Maidah nomor 3. Nah, ini dalilnya bahwa Islam itu sempurna. Namanya sempurna, jangan dikurangi. Kalau dikurangi berarti tidak sempurna. Dan jangan ditambahi sesuatu yang ditambahi karena tidak sempurna. Dan juga jangan dirubah, karena sesuatu yang mengalami perubahan tidak sempurna. Ya. Jadi namanya sempurna jangan dikurangi, sudah sempurna. Air ini di gelas sempurna, kalau dikurangi berarti tidak sempurna. Kalau ditambah berarti tidak sempurna, karena perlu butuh tambahan, apalagi dirubah. Nah, inilah keistimewaan yang kita pegang sehari-hari di dalam masalah ibadah muamalah, tidak berubah, mencakup secara umum dan juga sempurna. Ayat ini di dalam surat Al-Maidah nomor 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini namanya hari Arafah, pas kumpulnya orang sedang yaitu wukuf. Allah menurunkan ayat akmaltu lakum dinakum, aku
aku telah sempurnakan untukmu agamamu. Din di sini namanya agama Islam. Karena ada kalimat dinakum mudhof ilah, menunjukkan khusus. Bukan semuanya agama. Jadi agama orang mukmin, agamanya orang mukmin Islam. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku telah sempurnakan nikmatku untukmu. Allah memberikan kesempurnaan nikmat untuk hamba yang beriman, bukan untuk orang kufar. Wa raditu lakumul Islam atina, dan saya ridha, katanya Allah Ta'ala. Allah memiliki sifat ridha, memiliki sifat senang. Aku ridha Islam ini untuk agamamu. Bagaimana kita tidak ridha? Karena Allah Ta'ala yaitu menentukan din ini. Nah, ini dalil kita tidak perlu pemasukan Islam ditambah adat, ditambah pemikiran orang, ditambah falsafat Iqra, falsafat Fatihah. Tidak boleh. Falsafat itu pekerjaannya orang Yunani, ya. Yang itu orang tidak tahu din. Jadi Islam ya Islam, tidak perlu ditambahi, disisipkan kejawen, disisipkan yaitu kebangsaan tertentu. Nah, makanya setiap orang yang mau merubah Islam tidak laku. Islam Nusantara tidak laku, Islam kejawen tidak laku, Islam Arab pun tidak laku, karena din satu. Nah, pernah saya dihadiri, kamu itu orang Islam Jawa, harus begitu, jangan Islam Arab. Pak, sekarang kalau saya mau sholat duhur berapa rakaat Pak? Islamnya orang Jawa tidak bisa menjawab. Jadi Islam itu Pak satu, tidak ada Islam Arab, tidak ada Islam Jawa, tidak ada Islam Inggris yang lainnya. Ini perlu kita pahami, karena orang ingin mencabut kesempurnaan ini dengan hawa nafsu mereka. Nah, ya. Nah, ini ayat dari surat Al-Maidah ayat nomor 3. Allah menjelaskan akmaltu dinakum. Aku sempurnakan agamamu. Wa atmamtu alaikum nikmati. Aku sempurnakan nikmat untuk dirimu. Paling nikmatnya kita dalam masalah urusan dunia yang lainnya nikmat Islam. Karena kalau kita berpegang kepada Islam tidak goyang. Siapapun orang yang menarik kita tidak mungkin. Itu kalau kita memang betul keislaman kita bukan hanya syahadat, tapi Islam yang didasari dengan dalil. Sebagaimana orang sudah dia ahli tentang mesin, betul-betul tahu dipengaruhi oleh orang Pak ini enggak bisa, itu salah. Dia punya prinsip dengan ilmu dengan mesin itu. Itu kalau orang punya ilmu duniawi yang mengayai dan juga menguasai, tidak bisa dipengaruhi orang lain. Bagaimana dengan ilmu din yang itu bukan produk manusia, tetapi itu wahyu Allah. Makanya tidak ada nabi yang murtad. Tidak ada para sahabat yang murtad. Yang ada orang ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, banyak orang murtad, itu orang yang pura-pura masuk Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Ya. Karena apa? Islam sempurna. Jadi ada orang murtad itu orang yang masuk Islam pura-pura. Ya, makanya ketika ada orang Islam murtad harus dibunuh, karena itu akan merusak orang lain. Nah, inilah yang harus kita nikmati. Ya. Karena nikmat Islam ini bukan hanya menenangkan jiwa kita, bahkan juga menjadi sejuknya ketika kita pulang menuju ke alam barzakh yang ditanya 3. Man rabbuka, siapa Rabbmu, wa man nabiyuka, siapa nabimu, wa madinuka, dan apa agamamu. Orang munafik mengatakan madinuka, halah, kepuk bongkoknya, menjerit dia. Seandainya manusia ini dia mendengarkan jeritan orang mati, pingsan mereka. Tetapi semuanya makhluk mendengar, kita manusia tidak mendengar. Dibuat oleh Allah Ta'ala tidak mendengar. Tapi orang mukmin ditanya man rabbuka, karena senantiasa bertauhid Rabbuna Allah. Wa man nabiyuka, ketika ditanya siapa nabimu, karena sering mengamalkan sunnah beliau, bukan hanya membaca salawat, nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Wa ma dinuka dini Islam. 3 pertanyaan menjadi bahagianya kehidupannya setelah diuji oleh malaikat. Nah, ini pentingnya kita memahami. Adapun dalil hadis yang menunjukkan Islam ini sudah sempurna. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktukum ala misril baydai. Aku tinggalkan kamu hai umatku. Peninggalanku ini semisal yaitu putih, lembaran yang putih. Lailuha kana hariha, malamnya seperti siangnya. Karena apa? Jelasnya. La yazighu anha illa halikun. Tidaklah yang berpaling dari peninggalanku ini kecuali orang tua akan hancur, akan rusak hidupnya dunia dan juga akhiratnya. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abi Asim fi Sunnah. Bahkan juga beliau menjelaskan taraktu fikum amrayni. Aku tinggalkan kamu 2 perkara. In tamassaktum bihima lan tadhillu abada. 2 perkara kalau kamu berpegang, bukan berpegang sekedar hanya berbicara, difahami, diamalkan, kamu tidak akan tersesat selamanya. Kitab Allah wa sunnati. Kitab Allah Ta'ala yang sempurna dari mulai surat Fatihah sampai An-Nas, semuanya membahas urusan hidup manusia. Dan juga hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sahihun, hadis yang sahih. Makanya orang yang meninggalkan sunnah dia mesti hancur akidahnya. Kalau sudah akidah hancur, gelisah, mesti gelisah. Orang munafik itu paling gelisah. Karena dia menampakkan keislaman untuk menipu kaum muslimin. Orang mukmin tenang jiwanya. Karena ketenangan itu dia ditenangkan oleh Allah. Hadis nomor 2, wa anil Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Yaitu hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu yang sudah kita fahami. May ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Itu kesimpulan hadisnya Al-Irbad bin Sariyah. Siapa yang hidup di antara kami ini mesti menjumpai perselisihan yang banyak. Nah, perselisih itu azab, bukan nikmat. Kalau ada orang mengatakan perselisihan umat itu rahmah, ikhtilaf umat rahmat, itu salah. Terjadinya cerai suami istri karena berselisih. Terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga karena berselisih. Banyak orang-orang yang kuat imannya mengerti cobaan wanita, dia lebih bagus mengerti kekurangan wanita, maka dia tetap bersabar. Lain dengan orang yang sifatnya tidak paham dengan tidak cocok, cerai, tidak cocok, dikira wanita yang lain itu lebih baik daripada si dia. Nah, ini kenikmatan. Nah, ketika kita berselisih, apa katanya beliau? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Kalau kamu berselisih, agar kamu tidak berselisih, kembalikanlah semua perselisihanmu itu kepada hadisku, sunnati, maknanya sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya para sahabat. Itu solusi untuk menghilangkan kebingungan, menghilangkan perselisihan, kegelisahan. Orang gelisah itu makan yang enak enggak dia mau. Wah, ada hotel tidur enggak bisa, nama gelisah. Penyakit yang paling berat itu penyakit jiwa. Ya. Karena apa? Dia terganggu pikirannya. Tapi orang mukmin walaupun mendapatkan musibah, cobaan apapun, hatinya dibuat tenang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikrullah, bukan zikru dunia, bukan zikru istri, bukan zikru manusia. Ala bi dzikrillah. Ingatlah dengan zikrullah. Kita baca ayatnya, berdoa, menjadi tenangnya jiwa. Nah. Kemudian berikutnya juga min hadis Abi Darda radhiyallahu anhu wa fi sahih Muslimin, dan disebutkan pula dalam Sahih Muslim nomor 262 an Sulaiman radhiyallahu an Salman Farisi, an Salman radhiyallahu anhu.
Qala qilalahu, ada yang menanya kepadanya. Qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hattal qira'atah. Sungguh nabimu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah mengajari kamu segala sesuatu sampai tentang buang air. Buang air itu loh. Ke WC itu ada aturannya. Kalau kita kembali pada aturan sunnah dapat pahala banyak. Mencari pahala lebih mudah daripada mencari rezeki. Belum tentu suatu hari dia membuka pasar beruntung. Kadang-kadang dicuri, kadang-kadang tidak laku, barangnya kadaluarsa, telah yaitu lalu dari masanya. Tapi kalau kita beribadah mencari pahala, orang miskin bisa, orang sakit bisa, ya. Apalagi orang sehat. Nah, apa beliau katakan? Sungguh nabimu telah mengajari kamu segala sesuatu sampai buang air itu. Duh. Lihat agama yang lain tidak membahas buang air. Makanya mereka sembarangan kencing berdiri di mana tempat dia. Ya, mengeluarkan dia yaitu auratnya. Orang Islam lain dia. Beliau itu kalau bepergian di padang pasir mau buang air menjauh, cari tempat yang agak pundung. Dan kalau sifatnya tidak memungkinkan tempatnya rata, sahabat menghadap menghalangi beliau. Sesucinya dengan batu kalau tidak ada air. Di sini dijelaskan. Qala ajal, betul bahwasanya Islam telah sempurna. Laqad nahana an nastaqbilal qiblata li ghaitin au baulin. Nah, ini tata cara kita, adab kita, kromo kita ketika mau buang air. Beliau telah melarang kita buang air itu menghadap ke kiblat. Menghadap diatur, orang kafir nggak usah terbentar. Ya kemana saja menghadap. Kita lain. Ya, ini faedahnya ilmu. Buang air itu. Ya. Kita tidak boleh menghadap ke kiblat, baik ketika kita kencing maupun buang air. Satu. Awa an-nastanjia bil yamin, kita tidak boleh bercebok dengan tangan yang kanan. Berapa banyak orang makan dengan tangan kiri, makan minum berak cebok tangan kiri. Lihat umumnya, dengan kiri dia. Makan tangan sehat ini kiri dia. Kenapa? Setan itu begitu mengajak kita. Ini maknanya orang yang kena pengaruh setan itu lebih banyak. Tapi orang mukmin lain. Nah, la ta'kulu bisimali wa la tasrabu biha fa inna syaitana ya'kulu wa yasrabu bisima. Jangan makan minum dengan tangan kiri, karena setan makan minum dengan tangan kiri. Kecuali kalau tangan kita yang kanan ini lumpuh, atau putus. Nah, ini namanya mudtar, dalam keadaan tidak mampu. Ya, tangan kiri tapi niatnya kita tangan kanan, karena tangan kanan kita ada suatu masalah umpamanya. Nah, ya. Aw an-nastanjiya bi aqalli salah satu akhjarin, maka kita dilarang beristinja. Istinja itu bersesuci dengan batu. Itu tidak boleh kurang dari 3 batu. Suci yang baiknya Islam. Buang air itu diatur. Menghadapnya kemana? Dengan apa kita ini bersesuci? Tangan yang mana diatur semuanya. Ini semuanya hubungannya dengan pahala. Awan nastanjia birojiin, kita dilarang bersesuci ya, yaitu dengan kotoran binatang. Dan binatang kan kering, itu tidak boleh kita buat untuk menghilangkan kotoran, yaitu kotoran dubur kita atau kubul kita, nggak boleh. Awadmin, atau dengan tulang, karena dua-duanya makannya jin. Loh, ini larangan di dalam kita ketika buang air besar atau kecil. Ada lagi perintahnya suruh ketika masuk kaki kiri. Berdoa apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is.
Di WC kita dilarang berbicara, tidak boleh membaca Quran. Keluar kita mendahulukan kaki kanan, membaca doa ghufranaka, ya Allah ampuni dosaku. Subhanallah. Dalam agama yang lain tidak ada. Yahudi Nasrani pun tidak ada. Bagaimana kita tidak merasa bersyukur? Ternyata mencari pahala ini bisa dengan kita pada waktu buang air. Nah, inilah yang harus kita syukuri. Inilah Islam sempurna. Tidur itu diatur, kita tidak boleh tidur mengkurap. Tengkurap itu tidurnya syaitan. Kita kalau mampu tidur dengan yaitu berbaring sebelah kanan. Dan paling bagusnya kalau di area ini. Karena apa? Al-Imam bin Qayyim al-Jauzi kalau kita tidur posisi kita sebelah kanan, jantung ini bergerak. Lebih mudah untuk bangun. Kecuali kalau sakit kakinya. Nah, ini namanya perkecualian. Begitu tidur, baca apa dulu? Dianjurkan kita sebelumnya wudu, subhanallah. Baca apa sebelum kita tidur biar tidak mimpi digoda oleh syaitan. Tidur ada sendiri adabnya. Orang kafir yang lain tidak ada agama apapun nggak masalah tidur. Makan tangan kanan. Tidak boleh mengambil yang jauh kecuali prasmanan. Dianjurkan kita kalau makan ini satu lancer besar kalau memungkinkan. Mengambil yang di depan, tidak boleh yang jauh. Kul mimma yali. Suruh baca bismillah. Kalau lupa supaya baca bismillah awal biar setan yang ketika makanan kita itu muntah kalau kita membaca bismillah awal wa akhir. Nah, ya, adab makan ada tidur ada bertemu dengan istri juga ada. Di apapun ada bertemu dengan tamu, tetangga, semuanya diatur. Dalam agama yang lain tidak ada. Bagaimana kita meninggalkan Islam berarti menjatuhkan diri kita kepada kehinaan. Wa huwa yadullu ala kamali syariah. Inilah menunjukkan sempurnanya yaitu syariat. Ya, wasti'abiha likulli ma tahtaju hadil ummah. Dan menyeluruhnya syariat Islam ini apa yang dibutuhkan oleh umat ini. Nah, ini supaya kita fahami. Hatta adabal qada'il hajah, sehingga adab kita menunaikan hajat maknanya kencing, buang air. Wa fi sahih Muslimin aidan, disebutkan pula dalam sahih Muslim an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innahu lam yakun nabiyyun qabli. Sesungguhnya tidak ada nabi sebelum saya ini, katanya beliau, illa kana haqqan alaihi, melainkan kewajiban seorang nabi itu ayyadullah ummatahu, agar menunjukkan, agar memberitahu, agar mengajari umatnya ala khairi ma yu'allimuhu lahum, kebaikan yang Allah Ta'ala ajarkan untuk dia supaya diberitahukan kepada umatnya. Jadi Rasulullah SAW tidak pernah menyimpan wahyu. Jadi beliau mendapatkan wahyu langsung disampaikan kepada umatnya. Ya. Lain dengan orang memiliki urusan kepandaian dunia. Kalau diungkapkan semua pada umat, khawatir disaingi. Ya. Berapa banyak orang punya keahlian dunia disimpan supaya dia sendiri yang tahu, yang lain tidak tahu, khawatir disaingi. Padahal rezeki itu dari Allah. Tapi seorang ulama maka dia harus menyampaikan apa yang ia ketahui. Karena kalau kita menyampaikan bertambah banyak pahala. Bukankah ada hadis man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan jalan yang bagus, dia mendapatkan pahala semisal orang yang mengamalkan. Makanya pada waktu di Arafah dia mengatakan, yaitu bukankah aku telah menyampaikan kepadamu? Ya.
Jawabnya para sahabat, bala ya Rasulullah. Ditunjuknya jari beliau ini kepada yaitu umatnya lalu di atas. Ala qad ballagtu. Ala qad ballagtu, bukankah aku telah menyampaikan Islam ini keseluruhan untuk hai umatku? Bala ya Rasulullah. Dia mengangkat jarinya ke langit, berisyarat Allah Ta'ala di atas arsy. Nah, inilah kesempurnaan Islam. Jadi kalau ada orang mengatakan saya mimpi tadi malam Rasulullah SAW mengajari saya untuk membaca Fatihah 100.000, itu bohong. Karena sudah sempurna. Dibantah dengan ayat dari surat Al-Maidah nomor 3. Saya bermimpi ketemu dia kalau kita berwudu supaya kita berwudu begini caranya, yang menyelisih sunnahnya beliau berarti bohong. Karena Islam tidak perlu penambahan dari sahabatnya apalagi dari kita. Karena sudah sempurna. Nah, inilah pentingnya kita memahami nikmatnya kita mengamalkan Islam ini. Tinggal kita ini mempelajari Islam itu masih sedikit. Dunia kita pelajari sampai paling kecilnya. Islam yang untuk kebutuhan kita, untuk akhirat kita. Terkadang kita lupa. Banyak kitab yang kita miliki tidak dibaca. Ya, berita dunia kita kadangkala tidak pernah luput mengetahuinya. Kitab Allah Ta'ala jarang kita baca. Apalagi katanya ini kesalahan kita. Nanti kalau sudah ditanya oleh Allah Ta'ala, baru orang itu menyesal. Makanya kita yang menuntut ilmu, bagaimana supaya memperbanyak diri kita. Boleh kita memegang ini. Ini diisi kitab bisa ini. Bayangkan mendownload kitab ini juga bisa. Tapi kalau ini dipalingkan ya bahaya untuk kita sendiri. Selanjutnya, wa yundiruhum syarra ma ya'lamuhu ma yu'allimuhu lahum. Dan utusan Allah Ta'ala memberi peringatan, menjelaskan kejelekan-kejelekan yang Allah Ta'ala beritahukan kepada utusannya, agar utusan ini menyampaikan kepada mereka yang jelek untuk dijauhi. Basyirau wa nadhira. Dalam satu ayat surat Al-Fatah, inna arsalnaka syahidaw wa mubassyiraw wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tuwakkiru wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Ya, jadi kami yaitu inna arsalnaka syahidan, aku utus kamu wahai Nabi agar sebagai saksi untuk umat ini, basyira memberi kabar gembira agar masuk surga dengan amal yang soleh, wa nadhira memberi peringatan amal-amal yang menuju kepada neraka. Nah, inilah yang harus kita fahami. Ya, kita perlu menuntut ilmu untuk menyempurnakan kekurangan kita dan untuk membangkitkan, yaitu menghilangkan kemalasan dan untuk membangkitkan semangat kita. Ternyata kebutuhan kita kepada syariat Islam lebih banyak daripada kebutuhan makan. Butuh kita rumah kita paling 2 meter 3 meter sudah enak kita itu. Tapi butuh masalah urusan din, ini kebutuhan kita untuk di akhirat. Ya, karena kalau orang sudah meninggal dunia di alam kubur, dia tidak diperintahkan ngaji lagi, tidak diperintahkan sholat. Itu namanya yaumul jaza. Al-Imam yaitu Barbari mengatakan ad-dunya ya darul amal. Dunia ini tempat kita kerja. Ya. Wal akhirah darul jaza. Akhirat itu tempat kita memetik imbalan dari yang kita amalkan. Jadi kalau kita berhitung-berhitungkan, kita ini rugi. Ruginya apa? Kita mencari urusan dunia itu lebih banyak daripada urusan akhirat kita. Para sahabat radhiyallahu anhum kalau umur 40 tahun itu mengurangi urusan dunia 40 tahun. Bukan berarti kita ini tidak boleh mencari rezeki, tetapi kita harus membagi waktu ini. Berapa banyak waktu yang kita sia-siakan, yang tidak ada faedahnya untuk akhirat kita. Beliau menjelaskan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Paling baiknya Islam itu adalah meninggalkan
perkataan, perbuatan, jalan ke sana kemari yang tidak ada faedahnya untuk akhirat kita. Karena waktu yang sudah lalu ini tidak bisa kita mengejarnya. Ya. Tadi umpamanya kita tidak sholat asar berjamaah, tidak bisa kita mengejar waktu yang sudah lalu itu. Kita dikejar waktu yang akan datang. Nah, ini oleh karena itu beliau berwasiat kepada kita semuanya. Ightanim khamsan qabla khamsin. Perhatikan dirimu sebelum datangnya 5 perkara. Syababaka qabla haramika. Pemudamu sebelum kamu tua. Wa farahika qabla syuhlika. Yaitu lapang luangmu sebelum kamu disibukkan. Ya. Wa hayatika qabla mautika, hidupmu sebelum kamu mati. Diingatkan terus kita oleh para sahabat radhiyallahu dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ingin baiknya umatnya. Kemudian juga dijelaskan di sini. Wa rawal Bukhari, diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari fi sahihihi an Abi Juwairiyah qala sa'altu Ibnu Abbas 'anil badhiq. Abi Al-Juwairiyah pernah menanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tinggal bersama beliau. Dan didoakan beliau, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berilah kemudahan anak pamanku ini memahami din dan mengerti tafsir. Didoakan sambil diajari. Ditanya tentang anil badhiq. Badhiq itu semacam minuman yang terbuat dari perasan anggur. Nah, anggur diperas. Faqala, jawabnya Ibnu Abbas, sabaqa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam al-badhiqah, itu tidak pernah dilalui oleh, tidak pernah dijumpai oleh beliau. Nah, jawabnya apa? Fama askara fa huwa haramun. Apapun yang memabukkan hukumnya haram, baik itu berupa bau. Hati-hati kita tuh, nah kalau naik kereta, nah, kadang-kadang ada orang ngasih ya, dekat kita sedang tidur, nah dia menghirup itu seperti bius. Nah, hilang dari ingatan kita. Kadang kalau juga dikasih permen, lebih baik nggak usah. Kadang kala dikasih minuman, orang berbuat jahat itu banyak sekarang caranya. Dan itu pernah ada seorang wanita Yahudi datang kepada Rasulullah SAW ngasih makan, ternyata makan dikasih racun. Begitu wanitanya Yahudi jahatnya, belum lagi laki-lakinya. Terasa beliau sakit, namanya racun. Ini menunjukkan beliau tidak tahu urusan gaib. Ditanya, apakah kamu mengasih racun saya? Saya ingin menguji kamu. Kalau kamu itu seorang nabi, tidak akan mati dengan racun ini. Begitu jahatnya orang Yahudi dulu, apalagi pada zaman sekarang. Jadi kita harus hati-hati. Bukan berarti kita mengharamkan yang halal. Orang berhati-hati itu lebih bagus. Dan sekarang berapa banyak penyakit itu muncul karena makanan dan minuman. Ya. Kalau orang zaman dulu, orang Yahudi, begitu dia ganasnya permusanya kepada Rasulullah SAW sampai makan dikasih, tidak racun, tidak mustahil orang pada zaman sekarang seperti itu. Nah, apa kata beliau? Ma askara fa huwa haramun. Semua yang memabukkan hukumnya haram. Itu kaidah. Kullu muskirin haram. Qala asyarabul halalut thayyibu. Minuman yang halal itu adalah minuman yang baik, ya, yang sifatnya tidak mengganggu pikiran kita, tidak mengganggu pula kesehatan badan. Qala laisa ba'dal halalit thayyibi illal haramal khabis. Tidaklah setelah halal yang baik melainkan haram yang menjijikkan. Nah, kita harus hati-hati, ya. Karena musuh Islam itu bukan hanya sekedar membunuh orang, membunuh dengan beberapa macam.
membuat orang supaya tidak membaca Al-Quran dikasih kita seperti ini, supaya sibuk dengan televisi dengan yang lainnya. Itu ujian dari Allah. Tapi kalau orang itu beriman tahu ini waktunya untuk apa ya. Demikian juga setelah ini wal badiku, apa makna badik itu? Nau'un minal asriba, semacam minuman. Wal makna annal badika lam yakun fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al badik itu tidak pernah ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu minuman. Walakin jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi telah datang kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustauibun lahu wa li ghairihi, mencakup yang ada pada zaman beliau dan juga pada zaman selainnya. Yang penting semua yang memabukkan, baik itu berupa makanan atau berupa hirupan atau berupa minuman, tetap hukumnya haram. Karena ada hadis kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan haram, entah itu berupa makanan, permen, ya, atau berupa yaitu minuman apapun. Wa dzalika fi umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, yang demikian itu karena kita mengambil keumuman sabda beliau ma askara fa huwa haram. Setiap yang memabukkan sedikitnya banyak tetap haram. Ada orang mengatakan saya minum khamr gak mabuk. Karena apa? Sudah hilang saraf-saraf untuk menjadikan dia mabuk. Kadang kalau dia satu botol, karena sudah sarafnya sudah tidak beres lagi. Jadi ukurannya bukan orang, ukurannya orang yang sifatnya netral. Jadi orang awam kalau minum itu dia mabuk, kita tidak boleh. Makanya kita ini kalau yaitu merendam kurma, lihat dulu. Kalau terlalu lama terus kita masih pusing, jangan diminum. Demikian juga tape, kalau itu masih kita belum sampai jatuh kepada yaitu mabuknya, boleh. Tapi kalau sudah lama tidak bisa, karena itu akan mengandung racun. Karena fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam au cita ba'da zamannya, baik itu pada ada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sesudahnya. Jadi istilahnya bukan khamr saja. Sekarang berapa banyak yang memabukkan, merusak pula pemuda. Obat koplo, pil koplo, yang lainnya, narkoba, whisky, yang lainnya. Nah, ya, menyebar, dan ini tanda dekatnya hari kiamat. Inna min asratis saati ayyadhara zina wa yusrabul khamru. Itu hadis yang sahih. Di antara tanda dekatnya hari kiamat akan nampak pelacuran perzinahan dan juga menyebar minuman-minuman keras. Yang itu tidak tersebar pada zaman beliau. Pada zaman beliau ketika ada sedikit sudah hilang. Ketika turun ayat tentang haramnya khamr, langsung tempayan-tempayan, guci-guci yang isinya khamr dipecah, banjir kota Madinah bukan dengan air tapi dengan khamr. Orang dulu itu begitu. Ketika Allah Ta'ala memberi peringatan, maka apapun yang disenangi langsung dibuangnya. Tapi sekarang kita menghadapi waktu atau zaman yang sifatnya banyak fitnah. Wa anna man lam yakun kadzalika fa huwa halalun, dan apabila tidak memabukkan maka itu adalah halal. Kita pun juga begitu, makan kalau terasa ngeluh tidak usah dimakan, pusing. Karena makan terkadang kepada si fulan bisa, pada fulan tidak. Makanya beliau ketika dikasih makan daging dop oleh sahabat Umar, apa katanya, ini bukan makanan kebiasaan saya. Bukan kita haramkan, tetapi kita tidak senang. Makan itu hukumnya halal, boleh kita tinggalkan dan boleh kita makan. Dan makan itu jumlahnya banyak. Jadi kalau ada makan yang sifatnya memadaratkan badan kita, ada kepada yang lain tidak mengapa, kepada dirinya maka kita pilih makan yang lain. Wa yuqalu fi surbid dukhan alladhi wujida fi azminatin mutaakhirah ma qila fil badik. Sekarang pada zaman sekarang itu surbid dukhan itu maknanya merokok. Itu jelas madaratnya banyak.
Merokok menghisap itu masuk ke paru. Dan untuk orang yang awal merokok pusing dia. Bukan pecandunya, merokok pusing dia. Tidak boleh. Kenapa? Wa huwa anna syari'ah bi umumati dallatun ala tahrimihi. Syariat Islam menunjukkan haramnya. Nah, sekarang tulis rokok adalah membawa maut, impoten, tapi nggak tahu itu hanya pemberitahuan. Nah, jadi jelas dari dokter, Pak, jangan merokok. Tidak ada jangan makanin. Kecuali ada gangguan tertentu, ada orang umpamanya dia orang yang asam uratnya tinggi. Nah, ya, apa itu dianjurkan untuk ya sedikit saja, dia terlalu berlebih-lebihan, kacang-kacangan yang lain. Demikian juga kolesterol. Ya. Artinya makan itu kalau mengadakan badan kita mencari yang lain. Ya. Makanya ada orang kalau dia makan yang goreng-gorengan, kalau kita tahu ini ya piring atau ini kalau kena apa itu minyak itu susah pembersihannya daripada dia kena yang lainnya. Itu satu contoh. Apalagi usus ini. Maka bagi orang yang sifatnya kurang senang ya tidak mengapa. Kalau dia senang tidak mengapa. Ya yang penting itu halal. Tapi kita dilarang berlebih-lebihan. Kulu wasrobu wala tusrifu. Karena semuanya penyakit itu kalau diteliti oleh dokter penyebabnya bukan ibadah tetapi berlebih-lebihan makan. Berlebih-lebihan minum yang tidak membawa manfaat. Paling baiknya itu air. Wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Aku turunkan dari langit air yang mengandung kebaikan yang banyak. Ya, karena kalau kita minum air yang banyak itu subhanallah, kencing juga lancar yang lainnya. Sebab kalau sudah usus ini buntu dengan batu sekian ngosek, kita tahu ngosek, molet badan. Padahal masih sekian itu. Nah, perbanyak minum. Bahkan juga yang banyak pada beliau al-aswadan, minum air dan kurma. Bukan berarti kita hanya minum itu, tidak. Makan asalnya halal. Tetapi kalau kita tahu itu memadorkan, kita harus memilih makanan yang lain. Dan Allah berfirman, wa yukhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Maka Allah menghalalkan untuk manusia ini yang baik. Mana yang baik yang bisa membawa yaitu kesehatan badannya. Ya. Dan mengharamkan mereka ini yang kecil. Ya. Yang cicik. Makanya kita dilarang makan bangkai. Dilarang makan babi. Ya. Dan dilarang pula makan binatang-binatang yang punya yaitu racun yang berusap. Ular tidak boleh, katak tidak boleh, kelawar tidak boleh, atau burung yang punya yaitu alat untuk menerkamnya. Itu ada di dalam hadis. Subhanallah. Kalau beliau bukan mendapatkan wahyu tidak mungkin bicara sesempurna itu. Wa huwa laisa minat thayyibat. Perkara-perkara yang menjijikkan itu bukan baik, bal huwa minal khaba'is, tetapi itu adalah dari yang jijik, yang kecil. Bayangkan Rasulullah SAW menasihati kita kalau kita punya ayam makan taiknya orang disuruh mensterilkan 3 hari. Terkadang ada orang punya kolam ikan mujair, dia buang air di situ, makan semua. Boleh kita makan ketika sudah bersih selama 3 hari. Dan daging dan bekas makan seperti kotoran manusia beda. Baunya beda, rasanya pun beda. Makanya kalau antum melihat ayam kampung itu lebih bagus. Dagingnya lebih enak. Bukan berarti kita melarang ayam melihoran. Ya mereka makan apa, rumput-rumput. Ya. Maka makan yang baik. Jadi daging ada pengaruhnya dengan yang dimakan. Wa yudhafu ila dzalika aidan, dan juga apabila makanan itu ayat jelibal amrad,
menjadikan orang itu sakit, alladzi tu'atti ilal wafat, bahkan juga bisa merenggut kepada nyawa, tidak boleh kita. Nah, prinsip orang kafir yang penting laku. Kadang-kala dia membuat dia bukan yang makan tapi orang Islam supaya makan. Hati-hati, orang kafir itu bahaya. Tidak ada yang dituju kecuali orang Islam. Kecuali orang kafir yang tidak punya misi, dia orang awam. Tapi umumnya orang kafir, Allah telah menjelaskan, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Berkata orang kafir, jangan kamu dengarkan Quran itu, walghaw fihi, buatlah gaduh la'allakum tahlibun, supaya kamu itu menang. Itu misi mereka, itu rahasia yang dibongkar oleh Allah Ta'ala di dalam surat Fussilat. Nah ini menunjukkan Islam itu membahas sempurna. Apa yang dipertanyakan oleh manusia, orang punya ilmu akan bisa menjawab. Wa fihi idaatul mal. Ya. Merokok yang itu menyanyiakan harta. Bayangkan harta dibakar ya. Dan itu membuat mencandu. Dan juga berapa banyak dia mengatakan, Pak jangan merokok Pak, baunya itu mengganggu orang. Terutama kalau ada tamu yang pernah merokok, ketahuan dari jauh. Bibirnya warnanya beda, giginya banyak ompong. Bagaimana nikmat Allah Ta'ala kita rusak sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Wa idza'in nasi bi raihatihi al-kariha, mengganggu orang dengan baunya yang sangat menjijikkan. Dan terkadang buang air, ini buang air di mana Pak? Bahkan juga di masjid, rumah Allah dikasih. Kita setelah makan bawang, kalau tidak bersih, baunya masih ada, tidak boleh masuk masjid. Bagaimana dia? Padahal bawang itu halal. Masuk masjid kalau ada baunya tidak boleh kita, karena mengganggu. Bagaimana dengan rokok? Dan terkadang baju ini bolong-bolong semuanya. Ini keterangan para ulama sunnah yang memberi penjelasan kita tidak boleh membunuh diri kita. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kamu bunuh dirimu. Membunuh itu bermacam-macam cara. Bukan hanya memenggal lehernya, memakan yang membahayakan diri, yang membunuh. Obat pun kalau ternyata membunuh orang tidak boleh. Dan saya sarankan untuk antum semuanya ada obat nabawi. Nah, jinten hitam. Pakai madu, subhanallah. Pagi ya sini madu air hangat enak. Perbanyak minum air putih. Kenapa dia menjelaskan jinten hitam atau habbatus sauda, obat untuk semuanya penyakit kecuali satu, mati. Harganya murah. Ya masih, yaitu bijian juga masih ada. Yang bubuan juga ada, yang berupa cair ya. Kalau bisa biji-bijian bagus, dikeremus ini. Kalau tidak bisa giling. Sekian nih pagi, siang, sore. Ya, lutut-lutut yang sifatnya linu, insyaallah hilang. Biidznillah. Coba itu, dicoba. Murah harganya deh. Tapi khasiatnya, tapi kita bersandar, ya Allah ini adalah obat dari Nabi-Mu. Sembuhkan aku, jadi bukan ini yang menyembuhkan, Allah yang menyembuhkan dengan sebab perantara. Di antara yang paling bagus itu adalah Tibbun Nabawi. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah punya kitab Tibbun Nabawi, pengobatan secara Nabi. Nah, termasuk pula bekam, menghilangkan darah-darah kotor. Penyakit semua itu asalnya dari darah. Makanya kita jangan suruh olahraga biar lancar. Dan juga menghindari makanan yang menjadi terhambatnya darah. Makanya kita disuruh minum kulu wasrobu, karena air itu membersihkan. Wa kulluha dalatun ala tahrimihi. Dan ini menunjukkan
dalil atas keharamannya. Satu hadis lagi, qala Abu Dzar radhiyallahu anhu, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggal dunia, meninggalkan kita, wa ma ta'irun yatiru bi janahihi illa indana minhu ilmun. Tidaklah burung yang terbang dengan dua sayapnya melainkan kita punya ilmunya. Artinya apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala sudah dijelaskan oleh beliau kepada kita, dan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala sudah dijelaskan oleh beliau kepada kita semuanya. Begitulah kaum muslimin yang bisa kita fahami, ya. Perlunya kita duduk sebentar untuk menuntut ilmu, menenangkan jiwa kita. Nah, karena tambahnya ilmu, insya Allah tambahnya beramal, dan juga menjadi benteng kita supaya kita tidak terpengaruh dengan subhat-subhat orang yang ingin yaitu mempengaruhi kita semuanya. Dan insya Allah nanti ba'da maghrib kita akan kembali membahas tauhid, kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah tauhid dengan judul keutamaan fadilah tauhid atau mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Fadhal. Berkenaan dengan hal-hal yang mengganggu ketika sholat. Di bawang saja kan kita dilarang untuk Iya. Sini mohon maaf Ustaz ya, tolong koreksi manakala ini pertanyaan saya ini karena berkenaan dengan ada seorang di sini Ustaz, saya lihat dia akarnya kurang waras, sering kesini setiap 5 waktu. Saya lihat perhatikan jamaah yang lain ketika ada dia itu banyak yang menghindar. Terus terang saya juga pernah di dekat dia merasa terganggu Ustaz. Terganggunya gimana terganggunya? Baunya Ustaz. Bau. Iya, bau. Kemudian saya lihat ada borok-boroknya itu Ustaz. Nah, iya. gimana nasihat Ustaz berkenaan dengan ini? Saya lihat jamaah yang lain bukan cuma saya lihat menghindar pasti kalau ada orang. Iya, kita bukan itu tadi, ya itu tadi kalau dia membau, makanya kita ini suruh masuk masjid itu suruh baju yang harum, ya, ada minyak wanginya. Kalau wanita tidak boleh pakai minyak wangi, ya, kan itu rumahnya Allah. Jadi kalau bawang saja tidak boleh, maka sesuatu yang mengunta itu porok yang lainnya, kalau bisa memberitahu keluarganya. Kalau memang itu tertutup dengan bagus, ya, dan tidak mengganggu baunya, tidak mengapa. Tapi kalau mengganggu tidak boleh. Apalagi kalau orang itu tidak waras. Karena orang tidak waras ada ayatnya, wala taqrabus sholata wa antum sukar. Jangan kamu sholat kalau kamu dalam keadaan pingsan atau mabuk atau tidak sadar. Jadi tolong kalau bisa ya itu dihubungi keluarganya, ya, karena kita itu dilarang mengganggu. Ya, innal ladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bi ghairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa isman mubina. Orang yang mengganggu orang mukmin laki-laki dan perempuan tanpa dosa dilakukan, dia akan menanggung kedustaan dan dosa yang besar. Jadi sebaiknya kita, karena orang itu begitu, kita menghubungi keluarganya dengan baik hati, memberi nasihat, apalagi kalau bisa takmir, ya, menghubungi ke keluarganya itu lebih bagus. Karena sholat itu perlu ketenangan, gitu, ya. Ya, makanya kita nih mau sholat suruh mandi dulu baju itu jangan sampai. Nah kalau orang punya kadang-kala punya keringat yang tidak baik, mempunyai keringatnya kesana kemari kayak minyak kasturi menyebar. Nah, perlu mandi kemudian diusapi badannya itu dengan pewangi, ya. Karena kita tidak boleh mengganggu. Sebagaimana kita tidak mau, ya jangan mengganggu orang. Jadi kalau kita punya keringat yang tidak bagus, yang tidak baik, ya segera kita mandi. Dan juga keringat itu juga ada kalanya penyebab makanan tertentu. Diteliti makanan apa dan perlu bajunya dibersihkan. Makanya Allah Ta'ala berfirman, wasiyabaka fatahhir, bajumu itu cuci.
Kita disuruh mandi. Ya. Kita disuruh mandi. Nah, supaya badan kita bersih, dan mandi itu menenangkan jiwa dan juga mengenakkan badan kita, membuat kita tuh lapang. Maka kalau kita belum mandi, keringat enggak enak badan. Walaupun bajunya tetap bersih, badannya tidak bersih, makanya kita disuruh mandi dan juga dianjurkan untuk berpakaian yang bersih. Jadi kalau ada penyakit yang sifatnya mengganggu, yaitu hidung kita, maka perlu kita menasihati dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.